Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisis pembiayaan murabahah di Koperasi BMT Maslahah di cabang Nangkaan. Baik, perkenalkan, nama saya Desilatul Laila dengan NIM akhir 2059 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurtafianingsih dengan NIM akhir 2032. Saya Inayatul Hisnia dengan NIM akhir 69. Baik, kita langsung saja pada pemaparan materinya. Akad murabahah adalah jenis transaksi yang memanfaatkan instrumen jual beli untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, akad ba'i murabahah bil wadi li syiro dan ba'i murabahah lil amri li syiro dapat digunakan untuk memberikan akses ke modal usaha. Margin laba bank menentukan nilai keuntungan mereka. Pembiayaan akad murabahah ini berbasis ribun atau laba melalui jual beli secara cicil dan tunai. Selanjutnya, jenis murabahah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, murabahah dengan pesanan. Transaksi ini dilakukan setelah produk dipesan yang pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi, skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari pemasok, lalu dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua, ada murabahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah tersedia. Yang selanjutnya adalah landasan hukum akad murabahah. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarodim minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya dari Fatwa DSN. Fatwa DSN MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Fatwa tersebut memberikan pedoman pelaksanaan murabahah dalam perbankan syariah. Antara lain, syarat adanya perjanjian bebas dan sukarela antara bank dan nasabah, diperbolehkan agunan dan akibat wan prestasi. Rukun dan syarat akad murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rukun akad murabahah adanya penjual, bank atau koperasi, pembeli, adanya nasabah, pemasok, dan yang terakhir, objek yang diakadkan atau mahalul akad. Yang kedua, ada syarat dan akad murabahah. Penjual harus jujur menginformasikan harga produk kepada pembeli. Yang kedua, dilakukan sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, bebas dari riba. Yang keempat, adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat tersebut, maka akad murabahah dianggap sah. Tahap pembahasan yaitu sejarah Koperasi BMT Maslahah yang semula bernama Koperasi BMT MMU Maslahah Mursalah lil Ummah, didirikan pada tanggal 17 Juli 1997 di Jalan Raya Sidogiri nomor 10, Desa Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Koperasi ini berasal dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk mengatasi ribawi yang dilarang tegas oleh agama. Pendapatan BMT Maslahah saat ini atau pertumbuhan dari modal awal sebesar 13 juta hingga sekarang yaitu 1,3 triliun. Selanjutnya, tujuan didirikannya Koperasi BMT Maslahah yang berawal dari Koperasi BMT MMU Maslahah Mursalah lil Ummah adalah untuk membantu para pedagang kecil di sekitar Sidogiri dari jeratan riba para rentenir. BMT Maslahah menawarkan berbagai produk keuangan berdasarkan prinsip Islam. Beberapa produk yang tersedia di BMT Maslahah Nangkaan antara lain, yang pertama pembiayaan. Pembiayaan dibagi menjadi murabahah, mudharabah, musyarakah, ba'i bitsamnil ajil, Qardul Hasan. Sedangkan yang kedua yaitu tabungan, dibagi menjadi umum, akikah, pendidikan, ziarah, idul fitri, haji atau umroh, kurban, dan walimah. Selanjutnya, penggunaan pembiayaan murabahah di BMT Maslahah Nangkaan.
Akad murabahah ini merupakan akad di mana nasabah meminjam uang di BMT Maslahah yang digunakan sebagai modal usaha. Kemudian hasil dari pengelolaan usaha tersebut ada bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad. Untuk melakukan pembiayaan murabahah, masyarakat harus menjadi anggota terlebih dahulu dikarenakan dana yang diberikan yaitu dari para anggota sendiri. Batas minimal waktu pembiayaan murabahah minimal 3 bulan dan maksimal 2-3 tahun. Si peminjam juga dapat melunasi pembiayaan lebih awal dari waktu yang telah disepakati. Semisal pada waktu akad yang telah disepakati 12 bulan, namun ketika sewaktu-waktu ingin langsung melunasi, maka hanya membayar pokoknya saja. Selanjutnya, resiko akad murabahah di BMT Maslahah mengacu pada resiko yang terkait dengan konsep pembiayaan. Murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan syariah, cuman karena memang kita itu akadnya syar'i, jadi ala yadil amanah sudah sesuai dengan amanah kita masing-masing. Ucap Abdul Ghaffar selaku pegawai. Sebelum mencairkan dana dari BMT, BMT sendiri melakukan survei terhadap si peminjam lalu dirapatkan dengan komite atau kepala cabang dan bagian pembiayaan. Ketika pendapatan dari anggota tersebut menurun karena bukan kelalaian si peminjam seperti halnya COVID tahun kemarin, maka si peminjam diberi kelonggaran kepada orang tersebut sampai ekonominya pulih. Dari hasil pemaparan materi kami, dapat disimpulkan akad murabahah dalam BMT Maslahah merupakan transaksi jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang ditetapkan bersama oleh BMT dan anggotanya. Terdapat 2 jenis murabahah yang umum, yaitu berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Akad ini sering dipilih karena memang banyak keuntungan dan sesuai dengan prinsip syariah. BMT Maslahah menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad murabahah seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan multijasa, dan pembiayaan multigria. Dalam BMT Maslahah cabang Nangkaan telah mengambil langkah untuk menerapkan PSAK 101 dalam beberapa aspek laporan keuangan mereka, meskipun ada masalah dalam implementasinya. Berikut merupakan dokumentasi wawancara kami bersama Bapak Kepala Kantor dengan narasumber kami yang bernama Bapak Abdul Ghaffar.